Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator ya. Jadi masih membahas putar channel YouTube. Ya, dan alhamdulillah untuk saat ini dari channel saya ini sudah tembus sekitar 1 juta penayangan, teman-teman ya. Jadi sudah tembus hanya sekitar ya kurang lebih sekitar 1 bulanan ya. Jadi sudah tembus sekitar 1 juta penayangan, teman-teman. Nah, ada beberapa tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua agar nanti untuk channel YouTube Short teman-teman ya ini lebih mudah mendapatkan view ya untuk di channel YouTube ya. Nah, dan di sini sebagai referensi saya akan buktikan ya di salah satu channel saya yang alhamdulillah sudah tembus sekitar 1 juta penayangan, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk di aplikasi dari YouTube Studio. Nah, ini merupakan sebuah channel saya yang baru saya kembangkan ya sekitar 1 bulan, teman-teman ya. Oke, kita refresh. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan tembus sekitar 1 juta penayangan dengan total sekitar 10.000 jam waktu tayang, teman-teman ya. Dengan total subscriber ini sekitar 27.561 ya. Nah, di sini real teman-teman ya, kita klik seperti ini maka akan muncul untuk total penayangan dan alhamdulillah untuk grafiknya sudah ada kenaikan ya. Dan view ini saya dapatkan dari konten short di channel YouTube ya. Alhamdulillah sudah tembus sekitar 1 juta penayangan ataupun 1 juta view. Nah, tips apa sih yang saya bagikan? Nanti ada 7 tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman agar nanti jangkauan dari channel YouTube teman-teman untuk di bagian penayangannya bisa meningkat. Nah, selanjutnya untuk di bagian dari jam tayang ataupun jam waktu tonton di sini sudah mencapai sekitar 10.000 jam waktu tonton ya. Jadi 99.000 lebih banyak dari biasanya. Nah, untuk total subscriber dalam jangka 28 hari ataupun ya kurang lebih sekitar 1 bulan di sini mendapatkan sekitar 26.200 subscriber, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke bagian konten. Jadi dari short di sini alhamdulillah 1 juta penayangan, penonton baru 804.000. Nah, ini real, teman-teman ya. Jadi nggak ada editing seperti ini. Nah, di sini penonton kembali 10.400, kemudian kita cek di bagian penonton baru di sini 804.000 penonton baru. Ya, jadi sudah jelas di sini. Nah, ada beberapa tips yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi, walaupun kita hanya bermodalkan HP, ya kita juga bisa menjadi konten kreator di channel YouTube ya. Apalagi untuk baru-baru ini juga ada yang lagi tren ya. Jadi, ya ini harus teman-teman ikuti ya. Jadi, di era digital saat ini ya memang teman-teman ketika ingin memiliki penghasilan sendiri, kerja kita yang ngatur, ya kita bisa menjadi konten kreator di channel YouTube ini. Dan nanti setelah teman-teman dimonetisasi, ya maupun itu video panjang, video short, maka kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, contohnya seperti ini saya akan masuk di channel kedua saya, teman-teman. Oke, jadi ini merupakan channel kedua saya, teman-teman ya, dengan total 30.000 penayangan dan ini khusus untuk video panjang, teman-teman. Jadi channel ini juga sudah dimonetisasi. Nah, untuk cek penghasilan sendiri kita masuk di bagian logo dolar di sebelah bawah. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada pembayaran sekitar 400.000 rupiah ya. Jadi nanti updatean terbaru teman-teman bisa cek untuk penghasilan di aplikasi dari YouTube Studio seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pembayaran yang sudah dibayarkan dari channel YouTube ini 22 Juli 2024 kemarin sudah dibayarkan. Dengan catatan kita tidak ada penangguhan di Google AdSense ya. Jadi untuk syarat minimal pembayaran di channel YouTube ya ataupun di Google AdSense ini sekitar 1.300.000. Ketika sudah mencapai 1.300.000 lebih seperti ini maka akan tetap dibayarkan ya, selagi dari konten kita ini enggak melanggar aturan ya terkhusus untuk di konten ataupun channel YouTube ini. Nah, selanjutnya ada beberapa tips yang wajib teman-teman agar nanti untuk view dari konten short kita itu bisa meningkat. Nah, apa saja itu kita akan bedah di video kali ini. Oke, jadi untuk tips yang pertama agar teman-teman untuk video shortnya bisa lebih cepat ya untuk mendapatkan banyak view. Bahkan seperti saya tadi sebagai contoh adalah 1 juta view. Yang pertama adalah teman-teman fokus pada satu niche konten ataupun satu topik. Nah, artinya fokus pada satu topik ini adalah untuk konten kita itu kita tentukan terlebih dahulu. Jadi misalkan tentang mancing ya teman-teman bisa fokuskan saja video tentang memancing. Jadi keseluruhan video kita itu kita buat saja tentang memancing. Nah, kemudian untuk tips yang kedua adalah fokus di 15 detik pertama video, yakni kita bisa menggunakan hook ya agar nanti video kita itu tidak ditonton separuh-separuh oleh penonton kita. Jadi agar video kita lebih direkomendasikan maka kita harus membuat sebuah hook yang pertama ya di video 15 detik yang pertama agar video kita itu bisa ditonton dengan durasi full ya. Jadi ketika video kita itu ditonton durasi full untuk di YouTube Short ini maka akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi.
Kemudian ada yang ketiga, di sini membuat judul yang menarik dan mengandung kata kunci. Nah, pastikan teman-teman juga bisa menggunakan hashtag ya. Tetapi saran dari saya jangan kebanyakan hashtag ya. Jadi hashtag ya maksimal ya mungkin kalau saya pribadi itu sekitar 2 saja. Ya, kemudian membuat judul yang menarik di sini teman-teman harus disesuaikan untuk judulnya agar lebih mudah ditemukan di pencarian. Kemudian yang keempat, ya di sini menggunakan musik yang sedang trending. Jadi artinya musik yang direkomendasikan oleh YouTube ya. Artinya musik yang sudah disediakan oleh YouTube. Jadi musik-musik yang bukan diambil dari selain dari aplikasi YouTube. Nah, itu untuk yang keempat. Kemudian yang keempat adalah melakukan sebuah optimasi. Ya, jadi teman-teman juga wajib melakukan sebuah optimasi agar nanti jangkauan dari channel YouTube kita itu lebih mudah mendapatkan rekomendasi. Kemudian yang ke 6 ya, ini adalah mengikuti tren. Jadi kita harus mengikuti tren juga teman-teman. Jadi nanti sebelum membuat sebuah konten short itu teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk trennya ini apa sih yang lagi rame. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita bisa menggunakan fitur remix ya ataupun yang lainnya, nanti teman-teman bisa cek saja di video saya, itu sudah lengkap saya bahaskan tentang remix juga ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya upload rutin dan juga berkala. Nah, ini adalah merupakan kunci yang utama, adalah ya konsisten, kemudian juga rajin upload, dan juga tentunya di sini jangan sampai bolong ya, dan fokus pada konten short saja ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman yang mungkin ingin bertanya nanti bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan untuk cek dari pembahasan tentang konten short yang lainnya nanti saya sudah siapkan ya untuk satu playlist ya, terkhusus buat teman-teman yang hanya bermodalkan HP saja. Tentunya saya juga hanya bermodalkan HP ya. Tentu di sini ya harapan saya teman-teman ya, di era yang digital seperti ini ya kita harus mengikuti ya. Ya kita kan nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu kita kerja di luar ya, suatu saat ketika kita sudah nggak mau kerja ya kan kita ada penghasilan sendiri ya dari menjadi konten kreator di YouTube maupun di platform manapun ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan juga referensi kepada teman-teman semua, bahwa untuk menjadi konten kreator di channel YouTube nggak perlu peralatan mahal. Yang terpenting kita punya smartphone seperti ini saja, menggunakan perekam layar ya, bermodalkan HP kita juga bisa. Yang terpenting adalah konsisten dan juga yakin ya, dan terutama jangan lupa juga buat selalu berdoa teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.